Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Humaydi, nomor pokok mahasiswa 3062056106, dan teman saya. Nama saya Fatmawati, nomor pokok mahasiswa 3062056105. Di sini akan membahas tentang pengaplikasian teori Vygotsky dalam pembelajaran dengan mata kuliah teori belajar dan pembelajaran. Yang terhormat dosen pengampu Ibu Nana Suciati, MPD. Selanjutnya akan pembahasannya. Adapun sebelum itu yang akan kami bahas, pertama yaitu biografi Vygotsky, kedua Journal of Proximal Development, tiga scaffolding, keempat penerapan teori belajar Vygotsky dalam interaksi belajar mengajar, yang terakhir pengaplikasian teori Vygotsky kelas 1 tema 1 subtema 2. Selanjutnya yaitu biografi Vygotsky, di mana nama lengkap beliau adalah Lev Semyonovich Vygotsky, dan beliau lahir pada tanggal 17 November 1896 dan meninggal pada tanggal 11 Juni 1934. Lev Vygotsky adalah seorang psikolog asal Rusia yang dikenal atas kontribusinya dalam perkembangan anak. Salah satu hasil kerjanya beliau yang dikenal di bidang psikologi anak merumuskan konsep Zone of Proximal Development. Terus studi Vygotsky fokus pada hubungan antara manusia dan konteks sosial budaya, dan oleh karena itu teori Vygotsky yang dikenal dengan teori perkembangan sosial atau kultural menekan pada interaksi sosial dan budaya di dalam kaitannya dengan perkembangan. Yang kedua, Zone of Proximal Development. Maksud dari Zone of Proximal Development adalah menitikberatkan Zone of Proximal Development pada interaksi sosial yang akan dapat memudahkan perkembangan anak. Ketika siswa mengerjakan pekerjaannya di sekolah sendiri, perkembangan mereka kemungkinan akan berjalan lambat. Untuk memaksimalkan perkembangan, siswa seharusnya bekerja dengan teman yang lebih terampil, yang dapat memimpin secara sistematis dalam memecahkan masalah yang lebih kompleks. Yang ketiga yaitu scaffolding. Scaffolding adalah memberikan kepada seseorang anak sejumlah besar bantuan selama tahap-tahap awal pembelajaran, dan kemudian mengurangi bantuan tersebut serta memberikan kesempatan kepada anak tersebut mengambil alih tanggung jawab yang semakin besar segera setelah ia mampu mengerjakan sendiri. Bantuan yang diberikan guru dapat berupa petunjuk, peringatan, dorongan, menguraikan masalah ke dalam bentuk lain yang memungkinkan siswa dapat mandiri. Yang keempat, penerapan teori belajar Vygotsky dalam interaksi belajar mengajar. Penerapan teori belajar Vygotsky dalam interaksi belajar mengajar mungkin dapat dijabarkan sebagai berikut. 1. Walaupun anak tetap dilibatkan dalam pembelajaran aktif, guru harus secara aktif mendampingi setiap kegiatan anak-anak. Dalam istilah teoritis, ini berarti anak-anak bekerja dalam zone of proximal development dan guru menyediakan scaffolding bagi anak selama melalui zone of proximal development. 2. Secara khusus, Vygotsky mengemukakan bahwa di samping guru, teman sebaya juga berpengaruh penting pada perkembangan kognitif anak. Kerja kelompok secara kooperatif tampaknya mempercepat perkembangan anak. 3. Gagasan tentang kelompok kerja kreatif ini diperluas menjadi pengajaran pribadi oleh teman sebaya atau disebut dengan per-tutoring, yaitu seorang anak mengajari anak lainnya yang agak tertinggal dalam pelajaran. Selanjutnya yang kelima yaitu pengaplikasian teori Vygotsky kelas 1 tema 1 subtema 2, yaitu mengenal panca indera dan kegunaannya. Selanjutnya, di dalam pembelajaran yaitu seorang guru memulai awal pembelajaran dengan menyampaikan tujuan pembelajarannya, yaitu
Pertama, siswa dapat menunjukkan bagian-bagian tubuh mereka melalui permainan guru seperti iringan lagu kepala, pundak, lutut, kaki. Yang kedua, siswa dapat mengikuti aturan sebuah permainan. Dan yang ketiga yaitu siswa dapat mengingat nama baca indera. Setelah itu, guru menginstruksi pembelajarannya dengan peserta didik mulai mengikuti gerakan-gerakan yang telah dicontohkan, yaitu kepala, pundak, lutut, kaki. Setelah itu, terdapat salah satu siswa yang sedang kesulitan mengikuti gerakan guru. Maka teman sebayanya akan membantu bagaimana cara mudah mengikuti atau mengingat gerakannya. Lalu peserta didik akan mencoba gerakan tersebut. Dan pembelajaran telah usai. Itulah pengaplikasian teori Vygotsky dengan zona of proximal development atau ZDP.